Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim-muslimah Nusantara. Banyak sekali para alim ulama karismatik di Nusantara ini. Kali ini mari kita bahas perjalanan Syekh Kuro yang menyebarkan agama Islam sampai ke tanah Pajajaran. Pada zaman dahulu ternyata banyak para pendahulu kita yang menyebarkan agama Islam. Salah satunya yaitu Syekh Kuro, yang menjadi penyebar dari agama Islam pertama di tanah Sunda dan yang paling tua. Namun, nama Syekh Kuro itu sendiri sangat dikenal banyak orang sampai saat ini. Terutama di tanah Pakuan Sunda, tepatnya di daerah Karawang, Jawa Barat. Ia dipanggil Syekh Kuro karena merupakan seorang hafiz Al-Quran sekaligus memiliki karomah dengan suara qori yang sangat merdu. Dari kata-kata qori, inilah asal-usul Syekh Kuro dipanggil. Nama asli Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain atau bisa juga Syekh Hasanuddin. Suara qorinya yang merdu itulah yang membuat ia dipanggil menjadi Syekh Kuro. Perannya hampir setara atau sama dengan Sunan Ampel yang meletakkan dasar agama Islam, baik di Majapahit ataupun di Jawa. Sayangnya, penyebaran agama Islam yang Syekh Kuro lakukan di tanah Sunda saat itu ditentang oleh Prabu Angga Larang yang pada saat itu menjadi raja dari kerajaan Pajajaran. Para penguasa dari kerajaan Pajajaran juga diutus untuk melakukan pengusiran pada Syekh Kuro, serta para pengikutnya. Hal itu disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Pajajaran yang mulai mengikuti ajaran Syekh Kuro. Namun, Syekh Kuro mengatakan bahwa keturunan dari Prabu Angga Larang akan mengikuti jejak mereka dengan masuk ke agama Islam. Hal itu terbukti, bahkan keturunan Prabu Angga juga menjadi penyebar dari agama Islam tersebut. Karomah yang dimiliki oleh Syekh Kuro adalah mampu melantunkan ayat suci Al-Quran, dan ia menurunkan kemampuannya pada para santrinya. Tak hanya bisa melantunkan ayat suci Al-Quran saja tapi ia juga menghafal isi dari Al-Quran tersebut. Hal itu sudah menjadi lebih dari benda pusaka Syekh Kuro, karena ilmu agama Islam pun menjadi turun-temurun hingga saat ini. Prabu Siliwangi yang merupakan anak dari Prabu Angga akhirnya masuk agama Islam, karena ia menikah dengan Nyai Subang Larang, santriwati Syekh Kuro. Selain itu, para cucunya pun menjadi para tokoh penting yang juga ikut menyebarkan agama Islam. Karomah lainnya dari Syekh Kuro adalah ia membangun masjid agung dengan tampilan yang sangat megah. Namun, masjid itu berpindah dengan cara gaib ke Gunung Sembung yang lokasinya berada di Cirebon. Masjid agung itu diberi nama Masjid Mangal Mangil Manguk.